Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada malam hari ini dapat berkumpul di room Microsoft Teams dalam rangka mengikuti kajian daring Senin malam pimpinan cabang Muhammadiyah Aikanopan. Alhamdulillah ini merupakan yang ke-39 yang mana nanti akan sebagai narasumber kita yaitu Bapak Khairul Ahmad Lubis, SPDI, merupakan sekretaris Lajismu Labuan Batu Utara dengan tema 6 pilar program Lajis Muhammadiyah. Baik, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembaca wahyu ilahi pada malam yang berbagi ini, kita tadi sudah menghubungi yaitu Miss Wendy Arisa. Kepada Miss Wendy, waktu dan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadharatum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. In tubdu shadaqati fani'amma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا يظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية
وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا ولا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairun katsira. Terima kasih Miss Wendy atas pembacaan Wahyu Ilahi. Semoga kita diberi kepahaman terhadap apa yang telah dibacakan. Baik, kita turut merasa bersyukur juga di daerah kita, terutama daerah Muhammadiyah Labuan Batu Utara. Sudah ada lembaga kita itu lembaga Lajismu yang dari kita lihat perkembangan atau progresnya cukup menggembirakan. Namun mungkin perlu terus kita jaga untuk mempromosikan atau mensosialisasikan agar kepercayaan masyarakat terus tumbuh sehingga peran Lajismu ini memberi kemaslahatan atau menjadi rahmatan lil alamin bagi masyarakat Labuan Batu Utara insyaallah. Baik, untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada narasumber yaitu Al-Ustaz Khairul Ahmad Lubis SPDI sebagai sekretaris Lajismu Labuan Batu Utara. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu semua, sebelum dimulai apakah suara saya terdengar? Jelas terdengar. Jelas Pak Khairul. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzina khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang pertama-tama pada malam hari ini baik kita selalu mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini masih
diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti rangkaian acara yang dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Aikanopan, yaitu kajian daring Senin malam yang tetap dilaksanakan. Selanjutnya, salawat dan salam kita tidak bosan-bosannya mengucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang beliau merupakan panutan kita, suri tauladan kita dalam menjalani segala kehidupan ini. Selanjutnya, yang saya hormati segenap unsur dari pimpinan cabang Aikanopan dan juga yang hadir dalam kajian daring pada malam hari ini, yaitu rekan-rekan meskipun dia dari angkatan muda, dan juga pada malam hari ini hadir juga ketua kita, ketua Lajismu kita pada malam hari ini. Baiklah, dalam kesempatan pada malam hari ini kami diberikan sebuah amanah dari Lajismu lah saya bilangkan, untuk menyampaikan ataupun memberikan sebuah kajian pada malam hari ini tentang 6 pilar program daripada Lajismu. Baiklah, sebelum saya akan mengupas satu persatu daripada 6 pilar daripada program Lajismu ini, terlebih dahulu saya akan membawa sebuah pengantar, yaitu tentang Lajismu. Kita sudah mengetahui dan mendengarkan bahwa Lajismu ini merupakan sebuah lembaga amil zakat infak sedekah, yang munya ini adalah sudah kita ketahui adalah Muhammadiyah. Lajismu ini tidak lepas daripada kaitannya dengan organisasi kita, yaitu Muhammadiyah. Dan kita melihat dari segi historis, sejarah, saya bilangkan daripada Lajismu ini, sejarahnya dulu kalau kita melihat daripada terbentuknya Lajismu ini sudah kita ketahui sejak tahun 2002. Sejak dibentuknya yaitu di pusat mulai tahun 2002. Dan sudah dikeluarkan oleh SK-nya, awalnya itu dikukuhkan oleh Menteri Agama dengan nomor SK 457 pada tahun 21 November 2002. Itu rangkaian sejarahnya daripada pendirian, yaitu Lajismu Pusat, yang sekarang kita sudah tahu adalah pimpinan pusat kita, yang akan bergerak terus memberikan sebuah kontribusi kepada masyarakat, memberikan kontribusi terhadap negara kita, yaitu negara yang kita cintai, bangsa kita, yaitu Indonesia. Dan selanjutnya kita lihat daripada perkembangan Lajismu ini sampai ke daerah kita. Terlebih dahulu saya akan mengutarakan daripada khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini. Dan sudah kita tahu, waktu kami pernah mengikuti, yaitu Rakorda, Rapat Koordinasi Wilayah, Rakorwil di Medan, kami mendapatkan sebuah ilmu ataupun sebuah pengetahuan lah sering sama orang-orang dari Lajismu Kota Medan. Rupanya dari latar belakang berdirinya Lajismu ini, dari lihat sejarahnya di Sumatera Utara, terlebih dahulu Lajismu itu terbentuk di Kota Medan. Sudah lama terbentuk di Kota Medan, dan mereka
belum waktu itu sejarahnya belum mendapatkan SK. Ya, mereka belum mendapatkan SK dan mereka mendapatkan SK hanya dari pusat langsung. Kenapa? Pada masa itu belum terbentuknya yaitu Lajismu Sumatera Utara. Dan setelah terbentuknya Lajismu Sumatera Utara, yaitu timbullah SK dan surat daripada instruksi daripada pimpinan pusat ada dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu nomor 259 instruksi 01 di tahun 2016, supaya menginstruksikan seluruh, meskipun dia di daerah, meskipun dia di wilayah, untuk membentuk yang namanya Lajismu. Makanya baru-baru ini kita telah ketahui dan kita dengar setelah terbentuknya di Lajismu Sumatera Utara dan turunlah Lajismu Sumatera Utara ke Labura untuk membentuk sebuah Lajismu di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan pada waktu itu ketua kita Pak Bashir Hasibuan telah turun ke sini untuk membentuk sebuah Lajismu di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan kita ketahui kapan Lajismu Labura berdiri. Sesuai dengan SK yang kami dapat, yaitu SK nomor 74 Kep BP nomor 2 tahun 2021 pertanggal 16 September di tahun 2021 ini dikeluarkanlah kami dapat SK bahwa Lajismu sudah berdiri di Kabupaten Labuhan Batu Utara pertanggal 16 September 2021. Disitulah kami berdiri yang namanya Lajismu di Labura. Kalau kita hitung berarti hampir mendekati 4 bulan ya Pak ya, mendekati 4 bulan berdirinya Lajismu di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan yang selanjutnya perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak ataupun hadirin yang hadir pada malam hari ini, dari segi struktural ataupun kepengurusan daripada Lajismu ini, kita telah mengetahui sebelumnya bahwasanya rangkaian daripada kepengurusan Lajismu itu ada tiga. Yang pertama itu adalah namanya Dewan Syariah. Yaitu Dewan Syariah ini fungsinya apa? Kalau kita lihat daripada fungsi Dewan Syariah ini di Lajismu ini, berfungsi adalah untuk memberikan sebuah, kalau kita lihat di dalam pengurusan itu sebagai penasehat lah. Penasehat, dan semua ini diisi yaitu salah satunya pakar-pakar ustadz-ustadz kita. Ya kan, ustadz-ustadz kita yang pada hari ini diisi 2 orang, yaitu ustadz kita Ustadz Junardi dan ustadz kita Dr. Hairiansah. Mereka diberikan sebuah amanah untuk menduduki di Dewan Syariah. Dan yang kedua adalah Badan Pengawas. Badan Pengawas ini adalah berfungsi untuk mengkoordinir ataupun mengawasi. Ibaratnya kalau di dalam kepemerintahan saya beranggapan ini sebagai inspektoratnya daripada Lajismu ini ya kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Di pemerintahan itu kalau semua SKPD itu yang mengontrol, yang mengawasi itu ya di inspektorat Kabupaten Labura. Mereka mengawasi kegiatan rangkaian-rangkaian yang apa dilakukan daripada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dalam pemerintahan. Begitu pula di Lajismu. Kita Bapak Ibu yang saya hormati, kita ada badan pengawas kita. Kita agak sembarangan istilahnya, ibaratnya tidak bergerak tanpa ada pengawasan. Ada. Dan ini ada 3 orang diamanahkan kepada kita untuk menduduki di bidang pengawas daripada Lajismu ini. Yang pertama yang dituduki oleh Bapak kita, ketua kita ataupun kepala sekolah Bapak Taufik Hidayat, Pak Edika dan Bapak Dr. Ripan Eka. Dan yang terakhir adalah yaitu Badan Pengurus. Badan Pengurus ini adalah inilah yang akan menggerakkan
dan menjalankan secara administratif dan menggerakkan secara prosedural masing-masing untuk pergerakan daripada Lajismu ini. Dan saya sebagai sekretaris dan Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Ilyas Harahap sebagai ketua kita di badan pengurus ini. Itulah salah satu yang saya sampaikan tentang daripada susunan pengelola daripada Lajismu di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan selanjutnya perlu saya sampaikan juga kepada jamaah hadirin pada malam hari ini adalah tentang apa sih visi dan misi daripada Lajismu Labura ini. Salah satu visi daripada Lajismu ini adalah yaitu menjadi lembaga ambil zakat yang terpercaya. Itulah visi daripada Lajismu. Dan visi ini adalah merupakan secara nasional. Meskipun dia di Lajismu lain, visi kita sama, tidak berbeda. Visi kita sama, tidak berbeda, yaitu menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya. Berarti, dalam konteks ini kita membicarakan tentang visi daripada Lajismu, kita harus memiliki sebuah amanah. Ya, Pak Ibu. Kita harus mempunyai sebuah amanah yang diamanahkan kepada kita, berarti kita harus mengembannya secara jujur, adil, dan terpercaya. Berarti salah satu yang harus dimiliki sebuah pengurus, mulai dari Dewan Syariah, Badan Pengawas, Badan Pengurusnya, semua harus mempunyai sebuah kriteria ataupun sifat dan karakter, yaitu yang amanah. Menjadi sebuah orang amanah itu sudah kita tahu di dalam agama Islam merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk memegang amanah itu secara terpercaya dan tidak boleh mengkhianati daripada amanah yang telah diemban kepada kita. Itulah salah satu daripada visi daripada Lajismu Labuhan Batu Utara. Dan yang kedua adalah kita berbicara tentang misi daripada Lajismu ini. Yang pertama, visi daripada Lajismu ini adalah optimalisasi kualitas pengelolaan zakat infak sedekah yang amanah, profesional, dan transparan. Berarti misi daripada Lajismu ini adalah salah satunya menjadi pengelola yang amanah, profesional, dan transparan. Berarti kalau kita diberikan sebuah amanah, berarti kita harus mengelolanya secara profesional dan transparan. Transparannya adalah kita mengumumkannya secara detail ke publik, kepada ataupun yang namanya donatur-donatur lah saya bilangkan, untuk diumumkan bahwa sumbangan mereka sudah kita salurkan umpamanya ke yang membutuhkan, kepada orang-orang yang sangat butuh untuk dijalankan daripada amanah-amanah yang kita emban dalam mengurusi daripada Lajismu ini. Dan yang kedua adalah optimalisasi pendayagunaan zakat infak sedekah yang kreatif, inovatif, dan produktif. Berarti kalau kita berbicara optimalisasi, berarti kita berusaha apa? Yaitu untuk memperdayagunakan zakat infak sedekah ini secara inovatif dan produktif. Produktif apa? Itulah yang namanya di Lajismu itu ada namanya, saya bilangkan itu adalah masuk kepada pilar yang saya mau sampaikan ini, yaitu terdapat 6 pilar yang ada di Lajismu. Itulah yang akan dioptimalisasi, itulah yang akan diinovasi secara produktif, yaitu 6 pilar yang ada di dalam Lajismu itu sendiri. Dan yang terakhir adalah yang nomor 3, visi daripada Lajismu ini adalah optimalisasi pendayagunaan donatur. Inilah poin yang terakhir. Lajismu ini ibaratnya saya bilangkan tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berjalan semaksimal mungkin
tanpa ada pelayanan ataupun donatur-donatur kita yang akan memberikan sedekahnya, yang akan memberikan infaknya dan memberikan zakatnya, mengamanahkannya kepada lajismu. Lajismu tidak akan bisa bergerak tanpa ada bantuan donatur-donatur supaya bergerak 6 pilar yang mau saya sampaikan ini. Yaitu adalah pentingnya salah satu wadah yang dibangun lajismu itu adalah membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini merupakan suatu hal yang sangat penting menurut saya, supaya apa? Orang yang memberikan donatur itu kepada lajismu merasa mereka yakin dan amanah yang disampaikan kepada lajismu itu, mereka meyakini, oh lajismu ini orangnya setelah tersampaikan donatur saya. Seperti yang saya bilangkan itu harus dioptimalisasi dan transparan untuk menyampaikan daripada donatur-donatur yang diberikan kepada lajismu. Nah, itulah salah satu daripada pengantar yang saya sampaikan tentang daripada lajismu ini pada malam hari ini. Dan yang selanjutnya, masuklah kita kepada yang saya bilangkan ini adalah 6 pilar daripada program lajismu. Salah satu daripada program daripada lajismu ini adalah pendidikan. Yang nomor 1 adalah pendidikan. Pilar yang pertama ini adalah merupakan menurut saya sangat penting sekali, yaitu pilar pendidikan. Kenapa saya bilangkan seperti ini? Kita melihat di negara kita ini, di negara Indonesia ini, pendidikan kita masih dalam kategori belum berkembang secara maksimal. Apalagi zaman sekarang ini kita diuji, ya, diuji dengan beberapa tantangan, ujian. Salah satunya adalah COVID-19 yang masih mewabah sampai sekarang ini. Semua orang dituntut belajar, yang dari awalnya tak tahu menahu, ya itu mengenai tentang elektronik, semua dituntut untuk bisa belajar secara daring dengan adanya yang namanya COVID-19 ini. Dan kita lihat pilar pertama daripada lajismu ini adalah pilar pendidikan. Salah satu pilar yang disampaikan oleh lajismu adalah pilar pendidikan ini adalah banyak item-item saya bilangkan yang untuk disampaikan kepada guru-guru ataupun para pendidik untuk mendapatkan sebuah saya bilangkan kepedulian lah, ataupun mendapatkan sebuah yang namanya kesejahteraan, mendapatkan sebuah pendidikan yang bagus. Itulah bagian daripada pendidikan yang dicanangkan pilar daripada lajismu. Apa isi daripada pendidikan yang dipilarkan oleh lajismu ini? Salah satunya adalah peduli guru, ya. Peduli guru di sini ranahnya adalah ketika guru kita, khususnya lah saya bilangkan pada hadirin pada malam hari ini adalah guru-guru kita di Muhammadiyah. Perlu kita perhatikan, perlu kita lihat tentang salah satunya adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya itu ketika dia ibaratnya mendapatkan sebuah kenyamanan ataupun sebuah kemakmuran, yaitu ketika dia telah mendapatkan sebuah profesinya sebagai guru, tetapi kesejahteraan ataupun belum bisa dia dapatkan secara bagus. Dan bisa saja lajismu bisa bergerak dalam hal ibaratnya saya sampaikan untuk mensejahterakan guru.
yaitu ketika dia mendapatkan sebuah pendidikan yang belum bisa mencapaikannya hal-hal yang untuk mendapatkan sarjana, saya bilangkan pada malam hari ini, Dajismu bisa bergerak memberikan 2 item. Salah satunya item yang di pilar pendidikan ini adalah beasiswa. Beasiswa kalau dia untuk guru, namanya adalah beasiswa Sang Surya. Beasiswa Sang Surya ini diperuntukkan bagi orang yang ingin melanjutkan pendidikan, salah satunya adalah di sarjana ataupun bisa juga di S2. Ini salah satunya. Dan yang kedua adalah beasiswa Mentari. Beasiswa Mentari ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang masih dalam tahap pendidikan mulai dari TK, SD dan sederajatnya, SMP dan sederajatnya sampai dia pendidikannya SMA dan sederajat. Perlu kami dari Lajismu memohon kepada seluruh badan-badan amal usaha, terkhusus untuk kita di Muhammadiyah ini, untuk bekerja sama ataupun untuk membuat sebuah rancangan ataupun bisa saya bilangkan ada MOU dengan Lajismu supaya bisa bergerak ataupun bisa bekerja sama, karena Lajismu ini butuh sekali daripada yang namanya sebuah kerjasama antara dengan amal usaha Muhammadiyah yang lainnya. Untuk apa? Salah satunya yang dijalankannya adalah pilar pendidikan. Ketika ada hubungan kerjasama kita dengan amal usaha Muhammadiyah yang lain, bisa kita memberikan sebuah karena Lajismu ini kan ibaratnya masih berdiri, masih ibaratnya hitungan bulan, bisa nantinya guru-guru ataupun anak-anak sekolah yang butuh sekali dalam halnya biaya sekolahnya, kami dari Lajismu bisa berusaha ataupun bisa dicanangkan untuk bisa memberikan sebuah beasiswa kepada yang sangat membutuhkan sekali. Kenapa? Kalau kita berbicara dengan pendidikan ini, sangat penting sekali. Jangan ada sebuah ironi ataupun salah hal yang sangat menyedihkan sekali. Ada seseorang yang tidak sampai dia tamat yang namanya sekolah dasar. Itu sangat sedih sekali kalau kita mendengarkan seseorang belum sampai dia tamat sekolah dasar. Sekarang zamannya perkembangan di era sekarang ini, orang sudah berekrut, ya kan? Sudah berusaha gimana dia mencapai pendidikannya, selesai S1, maju S2, selesai S2, maju S3, sampai dia pengen menjadi titel yang namanya profesor. Itu suatu hal yang sangat bagus sekali bagi orang yang ingin menuntut ilmu, ingin meraih sebuah gelar yang lebih bagus, tetapi dengan dibarengi dengan ilmu sangat dibutuhkan sekali. Kenapa? Karena kita di dalam Muhammadiyah ini, ataupun saya bilangkan khususnya di daerah kita di Labuan Batu Utara ini, perlu sekali yang namanya kader-kader Muhammadiyah yang militan, yang punya sebuah pendidikan yang bagus demi untuk melanjutkan daripada perjuangan Muhammadiyah ini. Dan saya pernah mendengarkan sebuah kesan ataupun pesan daripada pendiri Muhammadiyah kita ini, yaitu Kiai Ahmad Dahlan, yaitu dia berpesan yang sangat mendalam sekali, yaitu hidupilah Muhammadiyah ini. Jangan mencari hidup di dalam Muhammadiyah. Berarti dalam konteks pembicaraan ini kita adalah ketika kita sudah ibaratnya kader Muhammadiyah ini sekolah di pendidikan tinggi, sekolah dia ibaratnya di luar negeri, ketika dia kembali kepada asalnya, jangan lupakan yang namanya Muhammadiyah. Kenapa saya berbicara seperti itu? Lajismu itu merupakan, saya beranggapan ini adalah wadahnya, ibaratnya kalau kita memasak, ya kan, memasak kita, piringnya inilah ataupun apanya inilah Lajismu ini, yang menampung beberapa hal yang kita harus canangkan dalam pilar tersebut. Kenapa saya berbicara seperti ini dalam hal pertama dalam pendidikan?
Karena saya pernah mendengarkan sebuah berita-berita ataupun di media-media, sungguh sangat ironis sekali ketika ada seseorang yang tidak sampai melanjutkan pendidikannya, yaitu ke pendidikan lulus SD, ataupun jangan sampai dia tidak bersekolah. Lazismu bisa bergerak, ataupun bisa juga ketika kami pernah membuat sebuah acara, yaitu ini masih dalam tahap santunan mu'allaf ini dulu ya. Yang baru masuk Islam udah lama, tapi ada seorang yang pengen sekali belum mendapatkan sebuah layakan pendidikan. Mereka berharap, dan kita juga setelah berkoordinasi dan berkolaborasi di sekolah SMA Muhammadiyah 09, supaya dia bisa mendapatkan haknya, yaitu pendidikannya di sekolah tersebut. Inilah pilar pertama yang harus dicanangkan oleh Lazismu, yaitu adalah pilar pendidikan. Ketika kita pentingnya pendidikan ini di dalam kehidupan ini, sangat penting sekali untuk mendapatkan sebuah yang namanya hak dia untuk mendapatkan belajar, ya, hak dia untuk mendapatkan pendidikan, hak dia untuk mendapatkan sebuah ilmu di dalam kehidupan ini. Kalau kita berbicara tentang ilmu, saya bawa ke dalam agama Islam, ya kan? Hadis-hadis Nabi, ya, ayat-ayat Al-Quran, sudah banyak sekali tentang yang namanya berbicara dengan ilmu. Salah satunya pernah saya baca sebuah ungkapan daripada Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia dengan dunia, dia harus dengan ilmu. Man aradat akhirata, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin bahagia di akhirat ini nanti, dia harus dengan ilmu. Dan waman aradatahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia dua-duanya, harus dengan ilmu juga. Berarti ilmu ini sangat penting, dan jangan ada seorang yang tidak mendapatkan haknya untuk menuntut ilmu, karena ilmu ini penting sekali untuk kita dalami ataupun untuk kita raih di dalam kehidupan ini. Nah, inilah pilar pertama daripada Lazismu, yaitu pilar pendidikan. Dan yang selanjutnya adalah yang nomor 2, pilarnya adalah pilar ekonomi. Inilah pilar yang kedua, program daripada 6 pilar Lazismu adalah ekonomi. Dan kita baru saja kami melakukan sebuah yang namanya rapat kerja daerah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember semalam, yaitu kami mengundang narasumber langsung dari Lazismu wilayah Sumatera Utara untuk memberikan sebuah materi ataupun kajian kepada kami, dan saya mendapatkan sebuah ilmu daripada Bapak itu setelah beliau memberikan sebuah ceramah. Saya mendapatkan poin di situ, Pak. Rupanya kita Sumatera Utara ini menduduki peringkat ke-17, ya, peringkat 17 dari 34 provinsi se-Indonesia orang termiskin se-Indonesia. Kita mendapatkan peringkat 17 daripada 34 provinsi seluruh Indonesia ini. Berarti ini merupakan suatu catatan bagi kita bahwasanya Sumatera Utara ini masih ibaratnya posisi ke-17. Berarti kalau kita melihat daripada daerah-daerahnya, saya bilangkan, khususnya kita lah di Kabupaten Labuan Batu Utara ini, apakah tingkat kemiskinan ataupun tingkat daripada ibaratnya pekerjaan-pekerjaan daripada orang-orang di Laburia ini sangat minim. Saya bilang kan bisa saja tingkat pekerjaan di Laburia ini sangat minim. Kenapa? Saya perhatikan di Laburia ini untuk tingkat kejahatan, ya, sangat tinggi sekali untuk tingkat kejahatan. Kenapa? Berawal orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan,
ya kan? Pasti dia mencari jalan pintas untuk melakukan sebuah pekerjaan yang tidak sesuai dengan tuntunan ataupun syariat Islam. Bisa saja dia melakukan hal-hal yang dilarang agama. Kenapa? Karena belum dia mendapatkan pekerjaan. Dan lajismu, ya, ketika nanti lajismu sudah ada di Labura ini, bisa saja orang yang belum mempunyai modal usaha, belum mempunyai ibaratnya pekerjaan, lajismu bisa nanti memberikan sebuah ibaratnya bantuan, ya, ataupun bantuan kepada orang yang membutuhkan. Untuk apa? Dengan uang yang dikasih daripada lajismu. Contoh saya bilangkan, lajismu memberikan bantuan kepada orang 15 juta, contoh. Untuk apa? Yang 15 juta ini dia buka sebagai modal dasar dia untuk melakukan sebuah UMKM, saya bilang, bantuan UMKM, dibukanya sebuah usaha, ataupun dia buka usaha ternak, ataupun dia buka usaha kedai sampah. Dan yang 15 juta ini, waktu kami pernah berkoordinasi dengan Lajismu Kota Medan, mereka memberikan sebuah cara kepada orang yang membutuhkan ini. Contohnya dia meminjam ke Lajismu 10 juta, ya. Dan Lajismu Kota Medan mengasihkan sebuah yang namanya kotak celengan. Kotak celengan, dan pada waktu dia ada uang dia bersisa, bisa dia memberikannya ke celengan itu dengan berinfak beberapa dia yang bisa sanggup. Dan Lajismu tidak memberikan tambahan daripada uang yang dipinjamnya. Kalau dia minjam 15 juta, flat dia 15 juta itu hanya untuk memulangkan dengan cara apa? Tidak dipulangkan secara per bulan sekian, tidak. Kapan dia mampu, kapan dia bisa memberikan sebuah kekurangan ataupun duit yang dipinjam itu sesuai dengan bulanan, sesuai dengan tahunan, kapan dia bisa butuh. Untuk apa? Lajismu juga bisa memberikan hal seperti ini. Inilah yang kami buat ataupun mau kami godok waktu dalam rapat-rapat untuk memberikan pilar ekonomi. Salah satunya adalah ini yang akan kami buat, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sesuai dengan simbol Lajismu, memberi untuk negeri. Karena kenapa? Pentingnya sekali dari segi ekonomi ini. Untuk apa? Mensejahterakan umat, mensejahterakan masyarakat. Jangan ada, ibaratnya kalau puncak daripada program ini, jangan ada kemiskinan, jangan ada kesenjangan, sampai orang kita ibaratnya dalam kehidupan ini, dia makan tak ada, untuk makannya di rumah pun tak bisa. Jangan sampai ada seperti itu kita dengarkan di dalam kehidupan ini. Dan ini pun juga sangat sedih sekali ketika orang tidak sampai dia ibaratnya makan sehari pun dia tak cukup gitu, ya kan Pak. Ibaratnya dia minta-minta sama orang, minjam ke orang, minjam ke sana sampai dia terlilit hutang, ya kan? Sampai hutangnya tidak bisa bayar, sehingga dikhawatirkan dia frustasi, iya kan Pak? Dia frustasi, yang khawatirnya dia ibaratnya, maaf cakap, dia bunuh diri lah dibilangkan. Kenapa? Bunuh diri karena dia terlilit hutang. Dan Lajismu bisa memberikan sebuah kontribusi seperti ini supaya apa? Supaya manusia, masyarakat tidak ada yang namanya kemiskinan. Mudah-mudahan kami juga mohon bantuan dan mohon doa daripada dari donatur-donatur, saya bilang, ataupun semua, untuk mendoakan Lajismu ini tetap dalam kondisi dalam bergerak untuk memberikan kemakmuran, memberikan untuk para negeri. Inilah poin yang kedua pada malam hari ini, yaitu pilar ekonomi. Dan yang selanjutnya adalah pilar sosial dakwah. Ini poin yang ketiga adalah sosial dakwah. Dan pilar yang ketiga ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena di negara kita ini, ataupun khususnya di Kabupaten Labuan Batu Utara ini,
salah satu poin daripada sosial dakwah ini adalah pemberdayaan ataupun pembimbingan mu'allaf, pemberdayaan atau pembinaan mu'allaf. Kami baru-baru juga memberikan sebuah kontribusi lah saya bilangkan untuk kepada mu'allaf-mu'allaf kita di Labura ini. Kenapa? Mereka waktu kami acara, mereka banyak kali curhat sekali kepada kami tentang mereka pengen mu'allaf di Labura ini mendapatkan sebuah kekuatan hukum, saya bilangkan, mendapatkan sebuah ketenangan. Kenapa? Karena mereka ibaratnya kekuatan hukum mereka itu belum kuat, karena ketika mereka ada masalah, ketika mereka ada saudara mereka timbul, pernah orang itu bercerita ada seseorang yang meninggal, yang meninggalnya ini adalah orangnya muslim, ketika keluarganya dia itu non muslim, ketika proses pemakamannya ini secara Nasrani ataupun non muslim. Kenapa? Hak mereka belum bisa memberikan perlawanan atau sebilang untuk memberikan dukungan kepada orang ketika mereka meninggal dimakamkan secara syariat Islam. Mereka bercerita, kenapa? Karena mereka belum bisa memberikan kekuatan, mereka mempunyai hak. Dan pernah kami buat acara ini di masjid cabang Ranting Ekonopan Timur, dengan kami menghadiri beberapa orang mu'allaf. Kami berikan santunan dan kami berikan kepada mereka pemahaman materi, penguatan keimanan yang diisi oleh Ketua Badan Syariah kita, yaitu Ustadz Pak Junardi. Dan mereka mudah-mudahan kekuatan mereka tetap supaya tidak lagi goyah iman mereka. Ketika ada sebagian juga bercerita orang itu ketika dia masuk Islam, murtad lagi, keluar lagi dari agama Islam. Kenapa? Karena pendalaman agama, pendalaman daripada keyakinan agama Islam itu kepada dia masih di kategori sangat minim. Ketika dia diberikan sebuah tantangan, ya, ketika tantangannya itu bisa saja dari faktor keluarga, bisa saja faktor lingkungan, ketika dia tidak bisa membentengi imannya, dengan kondisi itu dia imannya lemah, sehingga dia keluar daripada agama Islam. Dan ini juga penting sosial dakwah ini. Sosial dakwah ini penting sekali. Dalam poin ini adalah dai-dai. Ya. Inilah poinnya, dai-dai, yaitu dai seorang orang ustadz kita lah, saya bilangkan. Dan Majelis Ilmu bisa memberikan sebuah program ketika ada seorang dai-dai ini diluncurkan ke daerah-daerah ataupun dalam kategori skop Labura ini, di dalam ranting-ranting, cabang-cabang, untuk memberikan sebuah kajian. Dan Majelis Ilmu bisa memberikan sebuah yang namanya bantuan dai mandiri. Dan program ini akan kami terus dalami dan terus kami insya Allah kami jalankan. Ketika bergerak dalam dai ini sangat penting sekali untuk mencapai sebuah, ibaratnya dalam konteks kita di dalam organisasi Muhammadiyah ini adalah seorang ustadz yang menyampaikan daripada pilar-pilar daripada isi daripada organisasi kita Muhammadiyah. Berbicara dengan dai ini, kita sudah tahu dan sudah paham daripada hal-hal seperti ini. Kalau kita melihat merujuk kembali kepada agama kita, agama Islam, di Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 Allah mengatakan, yang berbunyi wa ma kanal mu'minuna liyanfiruna kaffah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatum liyafakkaruna fiddin. Ayat ini mengatakan kepada kita yang artinya, dan janganlah wa ma kana lil mu'min, semua orang mukmin itu kata Allah pergi berjuang ke medan perang, kata Allah. Tidak, janganlah semua. Falaula dan kenapa tidak ada sebagian orang yang tujuannya adalah mendalami agama, dan mendalami agama ini sangat penting sekali untuk menjadikan sebuah ustadz-ustadz kita ataupun ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita.
pilar sosial dakwah ini juga pilar yang sangat penting sekali di antara 6 pilar ini. Kenapa saya bilang seperti ini? Kalau menurut saya ini adalah merupakan salah satu jantungnya 6 pilar tersebut. Ketika sosial dakwah ini kuat, insya Allah 5 pilar yang lainnya ikut, ya, ikut mengikuti supaya tetap berjalan terus. Ketika sosial dakwah ini macet ataupun tidak bergerak, salah satunya banyak sekali timbul, yaitu masalah-masalah, timbul sebuah hal-hal yang tidak memberikan sebuah pergerakan sesuai dengan simbol Lajismu memberi untuk negeri. Dan yang keempat adalah pilar kemanusiaan. Pilar yang keempat ini adalah salah satunya sudah kita jalankan. Waktu itu kami pertama ini bercerita tentang baru-baru berdirinya Lajismu juga lah ini. Waktu itu kita memberikan donasi. Awalnya kita berencana memberikan donasi ke Sialang Taji waktu itu, ya kan. Kita buat penggalangan donasi. Ketika kita mau menyalurkan, kita berkoordinasi dengan kepala desa-desanya. Rupanya bantuan-bantuan di Sialang Taji itu sudah banyak dan sudah mencukupi bagi orang itu. Karena bantuan dari Labuan Batu sudah ada, bantuan dari Pemda setempat yaitu Labuan Batu Utara sudah ada, ditambah lagi donatur-donatur yang lain. Dan pada bersamaan waktu itu terjadi juga kebanjiran di Sonomartani. Nah, pada waktu itu kita alihkanlah dana-dana yang kita kutip dari donatur-donatur untuk kita sampaikan ke Sonomartani. Dan waktu itu kita bekerja sama juga dengan AMM yang lain, Angkatan Muda, Muhammadiyah dengan IMM-nya, IPM-nya, untuk mendistribusikan daripada sembako-sembako yang kita sampaikan. Dan pada masa itu kan kita sudah tahu masa itu adalah musim-musim hujan lah yang saya bilangkan Bapak semua yang hadir. Dan ketika kita mendistribusikan daripada sembako ini ke Sonomartani, terjadi sebuah hal yang sangat ibaratnya tantangan lah saya bilangkan, yang waktu itu kami 2 mobil, saya dengan ketua dan rombongan yang lain dengan anak-anak IPM, dan satu lagi bawa mobil pickup ini dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Ekanopan. Mereka satu mobil juga. Ketika pas waktu kita mendistribusikannya ke Sonomartani, terjadi hujan lebat. Terjadi hujan lebat. Pada waktu itu terjadilah tantangan bagi kawan-kawan kita di IMM. Mobilnya mogok waktu itu, sangat mogok. Dan mereka terus berjuang dan kita terus berkomunikasi, saya bilangkan, supaya bantuan ini tersalurkan kepada yang membutuhkan. Dan waktu itu mereka mengkomunikasikannya kepada perangkat desa yang di Sonomartani. Mereka sampai, alhamdulillah, pada malam harinya. Pada malam harinya sampai, dan setelah itu mereka menyampaikannya kepada yang berhak, ya, pada malam harinya, dan mereka berfoto, berdokumentasi bahwa bantuan kita sampai kepada yang membutuhkan. Nah, inilah salah satunya yang terinspirasi itu dari ketua kita, ya, untuk membuat sebuah program waktu kita rapat kerja, yaitu membuat pengadaan mobil rescue mobil itu untuk pengangkutan barang-barang. Mudah-mudahan program kita ini tercapai. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu sangat butuh sekali untuk hal yang mendistribusikan. Yang termasuk ini adalah konteksnya untuk kemanusiaan. Kemanusiaan ini sangat dalam hal-hal perjalanan daripada kemanusiaan ini pasti ada dalam rentetan-rentetan. Baru-baru ini kita juga melakukan penggalangan dana, yaitu ke Gunung Semeru. Alhamdulillah sudah terkumpul dan kita sudah salurkan ke Lajismu Sumatera Utara. Dan sekarang kita lagi melakukan penggalangan dana
yaitu bagi saudara-saudara kita yang kena bencana di daerah Mandailing Natal dan Gunung Sitoli. Saya juga melihat di Facebook atau di media sosial yang terjadi di Gunung Sitoli itu sangat memprihatinkan juga, banjir. Itu di sana saya perhatikan juga ada cabang kita Muhammadiyah kena banjir. Begitu juga di Mandailing Natal. Dan Mandailing Natal juga sampai rumah mereka hampir terbenam. Ya. Itu berada di Natal ini. Di Natal mendekati daerah Panjabungan masuk ke dalam. Dan di situ sangat rentan sekali untuk banjir. Dan juga di sana sudah ada bergerak langsung ke lokasi, yaitu Lajismu Kota Padang Sidempuan. Mereka sudah memberikan santunan ke sana dan bergerak langsung untuk memberikan bantuan. Kenapa? Karena jarak tempuh dari Sidempuan ke Mandailing Natal sangat cukup dekat. Dan kita juga di Lajismu Labuan Batu Utara masih berlanjut, saya bilangkan, untuk melakukan penggalangan dana ini untuk memberikan bantuan kita kepada saudara kita nanti yang kena musibah di Mandailing Natal di Gunung Sitoli. Kita juga semalam sudah bercerita dengan dari Lajismu Sumatera Utara, mana tahu mereka ada rencana nantinya bergerak dari Medan menuju ke Mandailing Natal Gunung Sitoli. Kami mengabarkan untuk mengkonfirmasi ke kami, mana tahu nanti kami bisa bergerak ikut terjun ke sana untuk memberikan santunan, bantuan yang akan membutuhkan di Mandailing Natal. Dan itulah salah satu yang akan kita canangkan di program kita, yaitu di pilar kemanusiaan. Pilar kemanusiaan ini sering kita jalankan terus. Inilah yang sering dicanangkan oleh Lajismu Labura di pilar kemanusiaan. Dan yang kelima adalah yaitu pilar kesehatan. Nah, ini pilar yang kelima daripada Lajismu adalah pilar kesehatan. Pilar kesehatan ini sangat penting sekali untuk dicanangkan atau dijalankan. Kami sering rapat dengan badan pengurus. Salah satunya Pak Dr. Rifat Eka Putra. Beliau adalah salah satu badan pengawas kita. Ide-ide dia sudah banyak disampaikan ya, karena beliau adalah seorang dokter juga di bagian kesehatan, memberikan sebuah perencanaan yang sangat cukup bagus. Mudah-mudahan program yang kita jalankan ini salah satunya adalah peduli kesehatan, yaitu target kita membuatkan sebuah layanan cek gratis ataupun memberikan sebuah narasumber yang berkaitan dengan kesehatan. Kenapa pentingnya kesehatan ini? Ini juga sangat penting sekali untuk memberikan sebuah peluang kepada masyarakat, saya bilangkan, untuk mengetahui tentang pentingnya kesehatan ini. Saya pernah menulis ini dalam sebuah bahasa Latin ini, tentang kesehatan di ilmuwan dalam bahasa Latin mengatakan ada mens sana in corpore sano, katanya. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Berarti kalau kita pentingnya kesehatan ini, kalau badan kita sehat, jiwa kita akan sehat. Ibaratnya apa program yang kita buat? Insya Allah program yang kita buat ini adalah salah satunya adalah peduli kesehatan. Kami juga waktu Rakerda sudah kami putuskan, salah satunya adalah jikalau ada ibaratnya orang yang ingin membawakan sebuah saudaranya atau anaknya ataupun familinya yang ingin mau berobat, bisa saja untuk mau berobat ambulan ke Medan atau berobat ke daerah-daerah terdekat, bisa dia memberikan sebuah permohonan ke kita, ke Lajismu, untuk memohon memberikan sebuah bantuan lah, ibaratnya uang transport lah. Kita sudah bahas di waktu Rakerda semalam, yang dan sudah kita putuskan dan sudah kita akan insya Allah kita jalankan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan untuk berobat. Dan kita juga di Lajismu ini harus
ibaratnya saya bilangkan adalah memverifikasi lah, saya bilangkan orang-orang yang membutuhkan itu siapa. Gak sembarangan kita buat, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita harus melihat ataupun menyurvei ketika yang kita butuhkan ini adalah betul-betul orangnya yang sangat butuh sekali. Insya Allah Lazismu akan selalu bergerak memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan di dalam poin kesehatan. Dan ketika mudah-mudahan Lazismu ini sudah berkembang semakin banyak, istilahnya alhamdulillah donatur kita kumpul dan anggaran daripada Lazismu ini cukup memadai, insya Allah lebih dari situ pun kita akan canangkan untuk dalam kesehatan. Bisa saja kita buatkan untuk perobatan bagi orang yang sakit, mau dia mau operasi, mau dia ada yang lumpuh kita belikan kursi roda, dan hal-hal seperti yang lainnya. Dan ini juga kami dari Lazismu butuh dukungan ataupun bantuan daripada Bapak Ibu-Ibu, dukungan dari moral dan material. Itulah yang sangat menentukan kita bergeraknya dari Lazismu ini, yaitu untuk pilar kesehatan. Dan juga kita sudah banyak membuat program waktu kita rapat di dalam rakerja semalam, itulah salah satunya adalah pilar kesehatan, yaitu memberikan sebuah kontribusi, memberikan sebuah bantuan kepada orang yang membutuhkan dalam hal yang berobat. Kalau kita berbicara di dalam agama Islam, membantu sesama muslim itu suatu hal yang sangat bagus sekali menurut saya. Dan juga saya juga teringat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa memberi ataupun menghilangkan sebuah kesusahan seorang muslim di dunia, kata Rasulullah, Allah akan membebaskan kesulitannya di hari kiamat. Wah, ini harus jadi sangat memberikan sebuah semangat kepada kita. Ketika kita menghilangkan kesusahan seseorang, salah satunya ini, dengan adanya lembaga ataupun Lazismu ini, memberikan sebuah kontribusi menghilangkan kesusahan, insya Allah ini berkaitan dengan donatur juga. Insya Allah niat donatur yang memberikan infak ini disalurkan kepada yang membutuhkan, yaitu menghilangkan kesusahan daripada orang yang membutuhkan ini. Insya Allah Allah mencatat donatur-donatur yang memberikan itu sebagai hal yang seperti yang saya bilangkan tadi, hadis Nabi Muhammad ini, barang siapa menghilangkan sebuah kesusahan orang muslim, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Nah, insya Allah donatur ini Allah pasti melihat. Yang memberikan donatur ini, nanti suatu saat ada manfaatnya bagi kita, yaitu menghilangkan kesusahan seseorang. Inilah pilar kita. Pilar kesehatan ini sangat memberikan kontribusi sangat besar kepada kita. Ketika orang menilai, Lazismu ini merupakan bidang kemasyarakatan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, alhamdulillah nanti orang-orang melihat Lazismu ini memberikan kemaslahatan, yaitu memberi untuk negeri. Inilah poin yang kelima. Dan yang selanjutnya adalah poin yang terakhir, yaitu lingkungan. Inilah poin yang terakhir ataupun yang bisa kita apakan dalam lingkungan ini adalah salah satunya kita canangkan, yaitu adalah aksi untuk menjaga lingkungan. Ini berkaitan dengan alam ini, Bapak-Bapak Ibu saya hormati. Kenapa? Alam ini juga kalau kita jaga dengan bagus, dijaga dengan maksimal, insya Allah alam ini tidak akan, ibaratnya saya bilangkan, tidak akan memberikan sebuah kebencanaan. Ini berawal dari alam. Kalau alam ini bagus atau lingkungan bagus, insya Allah pilar-pilar yang lain kayak kebanjiran, kayak bencana-bencana yang lain, insya Allah tidak akan terjadi. Itu berawal daripada lingkungan. Kalau kita insya Allah menjaga lingkungan ini tetap bagus, tetap nyaman, yaitu pilar yang keempat, yang kelima ini, dakwah, ekonomi, bisa saja ibaratnya saya bilangkan itu turun untuk memberikan pemahaman kepada orang untuk menjaga lingkungan. Ini aksi dalam sosial, bergerak di dalam memberikan pemahaman. Dan aksi nyata, ini belum kita buat di dalam program kita, karena kita masih penting sekali untuk hal-hal seperti yang lainnya. Bisa saja nanti Lazismu memberikan sebuah
salah satu contoh adalah penanaman pohon. Penanaman pohon ini adalah kita cari wilayah daerah-daerah yang sangat rentan dengan longsor, ya, rentan dengan bencana. Kita tanamkan pohon di situ yang bisa memberikan kekuatan supaya tidak terjadi bencana. Ini bisa dicanangkan oleh kami dari Lajismu supaya tidak terjadi nanti kerusakan-kerusakan daripada lingkungan. Dan juga sosial kemasyarakatan ini juga penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, itulah pentingnya saya bilangkan tadi adalah seorang dai-dai, seorang ustadz-ustadz ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan, menjaga kelestarian alam supaya tidak terjadi yang namanya bencana. Kalau sudah terjadi yang namanya bencana, otomatis pasti ada korban. Dan korban ini adalah akan mendapatkan sebuah musibah. Pasti dari semua ini bergerak lagi untuk memberikan santunan dalam bentuk kemanusiaan. Pantaslah sekali kita mendapatkan sebuah kata, menjaga lebih baik daripada mengobati. Nah, inilah yang penting. Menjaga ini lebih sangat penting sekali daripada mengobati. Kita jaga lingkungan, kita jaga ibaratnya kelestarian alam supaya tidak terjadi yang namanya bencana ataupun yang namanya musibah. Karena penting sekali menjaga lingkungan ini. Di dalam Al-Quran sudah kita ibaratnya diingatkan di dalam surah Al-Rum kalau nggak salah, yang berbunyi soharo fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, itu dia ayat Al-Qurannya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Di laut dan di darat itu adalah apa? Disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Yaitu tangan kita sendiri. Kenapa? Kita sudah lihat. Izin Ustaz. Ya Pak. Mungkin kalau saya waktu kita ada 3 menit lagi supaya nanti ada ruang bagi mungkin bisa sharing-sharing ya. Iya, boleh, bisa Pak, bisa. Ya. Ini kita lanjut, Iya Pak. Nah, ini kan penting sekali ya. Poin yang terakhir ini adalah yaitu lingkungan. Seperti yang saya bilang tadi, ayat Al-Quran ini mengingatkan kepada kita supaya untuk menjaga kelestarian alam itu terjadi akibat ulah kita sendiri, akibat dari perbuatan kita sendiri, supaya kita tetap menjaga kelestarian alam dan tidak terjadi yang namanya bencana. Mudah-mudahan mungkin mana tahu nanti ada rekan-rekan Bapak Ibu yang mau bisa sharing, bertanya, bisa saya akan sampaikan. Mudah-mudahan poin yang 1 ke 6 ini adalah poin yang sangat penting sekali di dalam pilar program daripada Lajismu. Mudah-mudahan sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang kata maaf. Saya alihkan kepada Bapak Moderator kembali untuk melanjutkan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan luar biasa kepada Ustadz Khairul Ahmad Lubis yang telah memaparkan 6 pilar program Lajismu. Dan ini sudah barang tentu telah kita simak akan sangat bermanfaat. Namun mungkin perlu juga kita dalami, semuanya itu bisa berjalan kalau dananya terkumpul, infak sedekahnya. Nah, ini yang mungkin nanti di dalam ini kalaupun bisa kita program-program pengumpulan dana dalam namanya sudah jelas ya, lembaga Hamil. Hamil itu salah satu peran pokoknya itu mengumpul dana. Jadi mungkin ini bagi kita yang ada di sini, kalau untuk programnya mungkin semua kita sangat setuju. Tapi bagaimana nanti kita ikut berpartisipasi dalam pengumpulan, penggalangan dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu Ibu tadi Ketua Lajismu juga sudah menunjukkan celengan tadi ya, mungkin
salah satu program unggulan mungkin nanti ya, bagi kita untuk menggalang dana. Semakin bisa kita banyak menggalang dana, insya Allah program-program itu bermelaksanakan tadi. Kami persilakan, kita tambah waktu sekitar 10-15 menit lah untuk berdiskusi. Pak Holik mungkin persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hoirul, penyampaiannya luar biasa. Pertanyaan saya, kapan kira-kira kita launching unit layanan Lajismu di tingkat kecamatan dan di tingkat desa, agar supaya barangkali ada warga-warga yang di desa mau menyumbang, itu cepat tersampaikan. Kemudian kami cabang Palu Selatan siap melakukan pendampingan dan membantu Lajismu berkembang besar di Kabupaten Labuan Batu Utara untuk mewujudkan seperti yang di Rakerda semalam, yaitu SDGs, tanpa kelaparan dan kemiskinan di tahun 2030. Dan kita berkolaborasi cabang Palu Selatan dan Lajismu untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana Muhammadiyah bisa berkembang di 8 kecamatan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Ustaz Hoirul, silakan. Terima kasih kepada saudara Bapak Holik yang telah memberikan sebuah pertanyaannya, yaitu kapan launchingnya unit layanan Lajismu di kecamatan dan desa, ya kan? Ya, sekali pertanyaannya dan sangat untuk menggugah kita di Lajismu ini untuk selalu bekerja sama, yaitu membangun untuk negeri. Baik Pak Holik, untuk masalah ini kita sudah pernah rapat di Badan Pengurus Dewan Syariah dan sama Badan Pengawas untuk melaunching daripada layanan Lajismu di kecamatan dan desa. Yang kita waktu Rakerda semalam, kita masih menetapkan batas untuk sosialisasi, memberikan sebuah penjelasan lah, saya dan peserta yang hadir waktu kita rapat kerja daerah di Aula SMK Muhammadiyah 3. Dan kita sudah berencana ini Pak Holik akan membentuklah, saya bilangkan, unit layanan ini, dan kita akan lanjut rapat kembali kapan waktu dan teknisnya. Mudah-mudahan kita akan menyampaikannya kepada seluruh para ranting-ranting ataupun cabang supaya nanti untuk membentuk layanan ini, karena ini penting sekali untuk menggerakkan Lajismu ini di tingkat cabang atau tingkat ranting. Untuk saat ini, karena kita belum bentuk unit layanan di kecamatan, ranting sama cabang, bisa saja saat ini berkoordinasi lah, saya bilangkan, dengan Lajismu daerah langsung. Siapa-siapa yang ingin memberikan donatur ataupun muzaki yang kita berikan nantinya, ataupun siapa orang yang memberikan donatur kepada kita. Ketika nanti sudah dibentuknya unit layanan ini, insya Allah kita butuh ibaratnya pendamping lah, ya, ibaratnya untuk memberikan pelayanan lah ke masyarakat untuk siapa-siapa yang akan memberikan donaturnya tidak langsung lagi ke Lajismu daerah, bisa ke unit layanan langsung, dan unit layanan itu akan menyetorkan ke kita Lajismu Labuan Batu Utara, karena kita masih ibarat kata masih 4 bulan lah, masih kita bergerak dalam fokus di dalam pilar yang 6 tersebut. Kita akan masuk nanti suatu saat, kita agendakan launching layanan Lajismu ini di kecamatan ataupun ranting ataupun di cabang tingkat setempat. Menurut saya seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak Holik.
Terima kasih pada Ustadz Khairul. Gimana Pak Holik, cukup ya? Cukup Pak Haji, cukup. Ada yang Ditunggu. lain? Ada yang lain? Persilakan. Mungkin Pak Abdul Halim. Nah, ini orang-orang yang bergerak di bidang mengumpul uang juga ini kan. Nah, mungkin ini gimana dari Pak Halim mungkin kalau bisa bersama Ya. kan. Pak, Untuk mengundang orang, saya yakin mau dananya dikumpul ya kan. Nah, mungkin dari penampilan pakaian harus necis atau gimana ya kan. Mungkin trik-triknya ada itu pada Pak Halim. ya mungkin apa namanya pertanyaannya terkait dengan karena kita sebagai perbankan kan. Tadi ada poin yang Ustadz sebutkan tadi bahwa kita dapat menggunakan dana tersebut untuk membantu warga atau masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk usaha, kan begitu Ustadz. Apakah bantuan tersebut bergulir atau dikembalikan pokoknya atau ada imbal jasa di situ Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Persilakan Ustadz. Ya Pak, Khairul. ini poin yang Bapak pertanyakan ini adalah di poin kita, yaitu poin kedua, yaitu di bidang ekonomi. Perlu saya sampaikan kepada Bapak semua tentang memberikan sebuah ibaratnya dana lah, saya bilangkan, kepada orang yang kurang mampu. Apakah dia itu bergulir ataupun dia dapat imbalan. Perlu saya sampaikan, kita pernah ibaratnya koordinasi lah ataupun cerita dengan Najismu Kota Medan, tapi kita di Labura ini belum ada kita jalankan ini. Untuk saat ini kita masih banyak fokus di ranah-ranah yang lain, yaitu kemanusiaan, pendidikan, dan dakwah. Untuk poin ekonomi kita masih belum kita gerakkan, tetapi insya Allah Lajismu Labura ini akan siap memberikan sebuah bantuan ketika nanti ada seseorang yang ingin membuka usaha, saya bilangkan. Contohnya lah, usaha kecil-kecilan lah, saya bilang. Jangan kita usaha yang besar-besar dulu ya kan. Usaha yang kecil-kecilan, mana tahu dia membuka kedai kecil dengan modal-modal 5 juta lah, saya bilang kan. Atau modal paling kita tahu 3 juta, 4 juta. Lajismu bisa memberikan itu. Dan ibaratnya Lajismu bisa memverifikasi ataupun menyurvei, salah satunya adalah pihak peminjamnya ataupun pihak yang ingin membutuhkan, supaya apa? Kita tidak salah mengasih. Takutnya nanti yang kita kasih ini rupanya orangnya orang kaya, ya kan? Kita harus survei lapangan dulu. Kalau memang dia betul-betul butuh, kita lihat dari segi ekonominya sangat minim, kategorikan dia sangat tidak mapan, kita memberikan bantuannya untuk membuka usaha. Ini untuk membuka usaha apa? Bukan kita kasih dia untuk membeli, umpamanya dibelinya beras, dibelinya minyak makan, dibelinya umpamanya pokok ya kan? Bukan, itu bukan konsumsi. Belajar sama orang bank kita nanti nih. Iya, Pak. Bukan ibaratnya konsumsi, kita kasih 2 juta modalnya dibelikannya itu, bukan. Uang yang kita kasih 2 juta ini mudah-mudahan dia berusaha memutarnya bisa lebih banyak daripada uang yang kita kasih. Itu maksudnya di dalam pilar ekonomi itu, diputarnya bisa jadi yang 5 juta yang kita kasih insya Allah menjadi 10 juta dengan usaha yang dia kembangkan. Dan yang 5 juta ini bisa ibaratnya saya bilangkan dicicilnya lah. Makanya dari Medan orang itu membuat teknisnya seperti mengasihkan sebuah kotak impak gitu. Kecil, umpamanya dia meminjam ke Lajismu 10 juta. Insya Allah sedikit pun yang bisa sisihkannya, diimpakkannya ke kota itu. Mudah-mudahan dalam sebulan contoh udah terkumpul 500.000 dengan total dipinjam itu adalah 10 juta. Nah, dia tinggal 9.500.000 lagi. Dalam bulan-bulan berikutnya
dia akan bisa mengembalikan uang yang ibaratkannya yang dipinjamnya di lajismu. Nah, ibaratnya bisa saja ini lajismu ini menyaingi di bank-bank lainnya ini ya kan. Kalau bank lain memberikan pinjaman sekian dengan modal balik bulanan sekian, Pak Halim. Pokoknya tanpa dia dapatkan ibaratnya Lajis memberikan 10 juta, bulanannya harus 500.000. Tidak. Lajismu tidak memberikan seperti itu. Kalau dia mampu 300 dalam celengannya ya udah 300.000. Atau lebih besar daripada itu dikembalikannya ya alhamdulillah. Nah, itulah program kita dari Lajismu. Kenapa? Karena pilar kita memberikan sebuah bantuan kemanfaatan kepada masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan bisa ditanyakan. Sekian Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Ustadz. Terima kasih. Cuma sedikit ini ke Pak Halim ini di dalam pengelolaan keuangan ini. Kita kan harus juga berhitung ya, ketika cash flow sama yang mau kita salurkan, ini mungkin ada apa ya, makanya kalau yang masuk sedikit yang kita salurkan kan juga nggak bisa banyak kan, makanya gimana pertimbangan atau masukan Pak Halim? Biasanya berapa persen lah kalau untuk yang bisa kita salurkan? Ini kita belum cerita operasional daripada Lajismu yang di situ ada amil ya kan. Menurut pengalaman kira-kira gimana Pak Halim? Kami mohonkan. Halo gimana tadi? Gini Pak Halim, di dalam pengelolaan keuangan lah mungkin. Ini kan hampir sama sebenarnya. Yang dikumpulkan itu zakat, infak, sedekah itu kan dana-dana juga. Jadi di dalam untuk safety-nya masuk keluarnya itu berapa ini ya? Misalnya cash flow-nya yang dari infak dan lain sebagainya, kebutuhan sudah dicek. Berapa persen? Nah, kira-kira demikian. Mungkin yang dapat saya tangkap maksudnya begini Ustadz. Misalnya dari yang terkumpul sama kita, persentasenya maksudnya gitu ya, yang bisa kita salurkan. Kalau menurut menurut perekonomian yang kita kelola, itu biasanya 5% yang bisa kita salurkan kalau dalam bentuk pinjaman. Itu maksudnya Ustadz? Kira-kira ya 5% ya itu yang bergulir tadi ya. Enggak, 5% dari dana yang terkumpul sama kita cash flow-nya. Itulah yang baru bisa dapat kita salurkan. Salurkan ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Jadi mungkin ini jadi berarti kan cuma 5% ya. 5%. Makanya harus kerja keras kita ini mungkin. Artinya perlu juga kita kalau di bank itu ada apa ya? Nasabah premium, nasabah ini. Kita harus punya data juga ini mungkin di Lajismu, target kita. Untuk menajam risikonya mungkin menurut saya gitu Bapak. Artinya hanya 5%. Artinya kalau bank kan mengimpun dana masyarakat, dana yang digulirkan kepada masyarakat lagi itu hanya sebesar 5% dari dana pihak ketiga tersebut. Itulah bentuk pinjaman. Itu maksudnya. Oke. Baik. Mungkin itu sekedar intermezzo supaya juga nanti mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil untuk pengembangan Lajis ke depan ya. Banyak hal sebenarnya. Tadi ada 6 pilar yang sebenarnya perlu terus kajian, perlu terus banyak pembuat prelo ya kan ya Pak, supaya formula yang benar-benar bisa membawa manfaat. Mungkin itu ya dari ketua lah, kita mintakan dari ketua Lajismu mungkin ada, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Kayaknya udah lengkap semua disampaikan oleh Ustadz Khairul. Udah habis tuntas sudah, ya. Sudah tuntas. Namun sedikit mengenai yang dipertanyakan Pak Abdul Halim, ya tentu memberikan, kita juga ada pendampingan, Pak. Jadi pendampingan dan kita teliti, jangan pula kita kasih bantuan kepada misalnya satu dia mau jualan buah, sementara dia mau jual buah di tempat orang jual buah juga sudah ada situ. Jadi istilahnya ketika kita memberikan bantuan untuk UMKM memang harus teliti betul lah, harus survei, harus pengkajian dengan kajian-kajian ya. Di samping kita menyiapkan kailnya, ya, siapkan kailnya, umpan, kita juga menyiapkan kolamnya. Emang sudah ada nanti ini pembelinya atau yang akan bergulir dari situ. Akan tahu sudah ada kolamnya. Jangan hanya kailnya saja, nanti habis juga anti umpannya kan. Jadi kolamnya pun sudah ada kita yang kita tinjau dan kita teliti yang sudah ada. Emang UMKM ini belum bisa kita laksanakan, namun tetap kita canangkan. Dan ya kembali lagi semuanya itu keterkaitannya dengan donasi baik dari mujaki ataupun musinin yang orang-orang berinfak bersedekah melalui lajismu. Ya, kalau yang lainnya ya kami pun tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada donasi yang kita kumpul. Bedanya dengan bank, kalau kita kan yang kita terima kita salurkan. Kalau bank kan dana pihak ketiga yang harus dijaga, yang sewaktu-waktu bisa diminta kembali. Kalau dari zakat, infak sedekah nggak boleh minta lagi. Itu beda. Baik, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin closing statement dari narasumber, persilakan sebagai penutup ini. Ya. Penutup dari Pak Khairul mungkin ada kira-kira. Saya rasa demikian ya Bapak Ibu. Oh ya, persilakan Pak Khairul sebagai penutup. Mungkin jaringan agak apa ya, sudah larut, jaringan sudah. Halo Pak. Halo? Ya, Lanjut silakan. Pak, lanjut. Pak, halo? Tadi, halo Pak, bisa dengar suara saya Pak? Ya, Tadi silakan. Lanjut. Pertanyaan tadi apa itu Pak? Saya belum, apa tadi koneksi kita lagi lambat tadi Pak. Ini minta ini closing statement dari ke narasumber ya. Berhubung waktu kita Iya, juga sudah ini ya. Penutup atau closing statement dari sumber. Persilakan. Penutup ya Pak ya. Ya. Oh, ya. Baiklah, untuk pada malam hari ini saya dari Sekretaris Lajis Pelabuhan Batu Utara sudah
menyampaikan daripada 6 pilar program daripada Lajismu itu sendiri. Mulai dari pertama adalah pilar pendidikan, ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan, kesehatan, dan lingkungan. 6 pilar tersebut adalah merupakan salah satu daripada rancangan yang dilaksanakan oleh Lajismu, mulai dari tingkat pusat, mulai tingkat daripada wilayah, daerah, sampai kepada unit layanan nanti ketika sudah terbentuk. Dan juga sudah saya perjelaskan satu persatu daripada program 6 pilar tersebut. Kami dari Lajismu Labuan Batu Utara mohon juga kepada para jemaah yang hadir pada malam hari ini untuk memberi sebuah dukungan ataupun dukungan secara moral, dukungan daripada material, dan bisa juga kami menerima daripada saran ataupun kritikan daripada seluruh, meskipun dia para donatur, meskipun dia para masyarakat, gimana kita buat Lajismu ini supaya bisa berkembang, yaitu memberi untuk negeri. Karena seperti yang disampaikan ketua kita juga tadi, sedikit masalah tentang UMKM itu dan semuanya, itu adalah merupakan sebuah hal yang sangat perlu kita jalankan di dalam memberikan untuk sebuah kontribusi kepada masyarakat. Untuk apa? Supaya kita tidak ada terjadi kemiskinan, tidak terjadi ketelantaran di dalam kehidupan ini. Itulah salah satu pilar daripada Lajismu, yaitu memberi untuk negeri, supaya masyarakat, supaya negara kita makmur, supaya di negara kita tidak ada terjadi hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan sebuah ilmu meskipun sedikit dan banyaknya untuk kita dalami, untuk kita pahami di dalam kajian daring Senin malam pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekian yang bisa saya sampaikan untuk pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri dengan khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada narasumber yang sudah memaparkan, dan ini adalah upaya kita bagian mensosialisasikan daripada lembaga amal infak sedekah Muhammadiyah. Dan terakhir ini mungkin yang tersisa sekitar berapa ini, 8 atau 9 orang ya. Namun mungkin kita akan coba sharing lagi nanti rekamannya. Saya rasa demikian ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti hingga tuntas. Semoga untuk episode di tahun depan bisa terus kita lanjutkan. Dan kita akhiri atau kita tutup kajian malam ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.